Halo sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat? Apakah ada yang sedang berusia 58 tahun, 65 tahun, atau bahkan sudah mencapai 70 tahun ke atas? Tidak masalah berapapun usia sahabat saat ini, yang terpenting adalah kita semua masih bisa bernafas dengan lega, menikmati hari demi hari, dan terus berjuang menjaga kesehatan bersama-sama. Saya ingin menyapa sahabat satu persatu dengan penuh kehangatan. Dari mana sahabat berasal? Apakah dari Jakarta yang sibuk, dari Surabaya yang hangat, dari pedesaan Jawa yang sejuk, dari Sumatera yang kaya rempah, atau mungkin dari Bali yang indah? Atau barangkali sahabat sedang berada di luar negeri, menemani anak cucu, atau menikmati masa pensiun dengan suasana berbeda? Dimanapun sahabat berada, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, serta kebahagiaan yang tidak pernah putus. Mari kita sejenak merenung. Usia memang terus bertambah, tetapi semangat untuk menjaga kesehatan tidak boleh padam. Ada pepatah yang mengatakan, tua itu pasti, sehat itu pilihan. Kalimat sederhana ini memberi kita motivasi bahwa meskipun usia tidak bisa diputar kembali, kita masih punya kuasa untuk menentukan bagaimana menjalani hari tua. Dengan menjaga pola makan, rajin bergerak, berpikiran positif, dan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar, kesehatan bisa tetap kita pelihara. Sahabat lansia sehat, di usia yang sudah matang, tubuh kita memang tidak sekuat dulu. Kadang sendi terasa nyeri, lutut kurang luwes, tekanan darah naik turun, atau perut sering tidak nyaman. Namun percayalah, dengan pengetahuan yang tepat, banyak keluhan itu bisa kita kurangi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan anugerah alam yang sudah Tuhan sediakan sejak lama. Bahan-bahan alami yang tumbuh di tanah kita tidak hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga punya kekuatan luar biasa untuk kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua membahas satu tanaman sederhana yang sering kita jumpai sehari-hari, bahkan mungkin ada di dapur sahabat sekarang juga, jahe. Ya, jahe yang sering kita pakai untuk membuat wedang hangat, menambah aroma pada masakan, atau menjadi bahan jamu tradisional. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai pelengkap rasa, tapi jarang yang benar-benar menyadari betapa dalamnya manfaat jahe untuk kesehatan, khususnya bagi para lansia. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan manfaatnya, izinkan saya mendoakan sahabat semua terlebih dahulu. Semoga kesehatan sahabat semakin baik dari hari ke hari. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, yang sedang lelah diberi kekuatan, yang merasa kesepian diberi kehangatan dari keluarga dan sahabat, dan semoga semua diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Sahabat lansia sehat, saya tahu sebagian dari kita mungkin merasa khawatir dengan kondisi kesehatan saat usia menua. Ada yang takut terkena penyakit jantung, ada yang khawatir gula darah meningkat, ada pula yang merasa mudah lelah meskipun aktivitas ringan. Rasa cemas ini wajar sekali. Tetapi kabar baiknya, ada banyak cara untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengenal lebih dekat khasiat jahe. Tidak berlebihan jika para dokter, ahli gizi, dan peneliti sepakat bahwa jahe adalah salah satu rempah terbaik untuk menjaga kesehatan, terutama bagi lansia. Mengapa demikian? Karena jahe memiliki kandungan aktif yang begitu kaya, seperti gingerol, shogaol, vitamin, dan mineral, yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, manfaat-manfaat luar biasa inilah yang akan kita kupas bersama. Mulai dari manfaatnya untuk pencernaan, sirkulasi darah, kesehatan jantung, hingga kekuatan daya ingat dan ketenangan pikiran. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita bicara sedikit tentang kebiasaan sehari-hari. Apakah sahabat masih sering membuat minuman hangat di pagi atau malam hari? Banyak lansia yang gemar membuat teh, kopi, atau sekadar air hangat untuk menemani waktu santai. Nah, coba bayangkan jika kebiasaan itu kita lengkapi dengan secangkir wedang jahe. Aroma hangatnya yang khas, rasa pedas segar yang menyentuh lidah, serta efek hangat yang menyebar ke seluruh tubuh bisa memberi rasa nyaman yang berbeda. Lebih dari itu, segelas wedang jahe ternyata menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan lansia. Sahabat yang terkasih, saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal minum obat atau pergi ke dokter. Tentu itu penting, tetapi langkah sederhana seperti mengonsumsi bahan alami juga tidak kalah berharga. Di rumah kita sendiri, banyak rahasia alam yang menunggu untuk dimanfaatkan. Jahe adalah salah satunya. Dengan rutin mengonsumsinya dalam takaran tepat, sahabat bisa merasakan perubahan nyata dalam tubuh. Bayangkan tubuh yang lebih bugar, sendi yang tidak terlalu kaku,
perut yang lebih nyaman, tidur yang lebih nyenyak, dan pikiran yang lebih tenang. Semua itu bisa didukung oleh jahe. Itulah mengapa saya begitu semangat mengangkat tema ini, agar sahabat lansia sehat tidak hanya mengenal jahe sebagai bumbu dapur, tapi benar-benar menjadikannya sahabat kesehatan sehari-hari. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam, apa saja kandungan jahe, bagaimana jahe bekerja di tubuh, hingga 10 manfaat yang jarang diketahui orang, khususnya untuk kesehatan lansia. Saya akan membawakan penjelasan ini berdasarkan pandangan medis, hasil penelitian, serta pengalaman nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Dengan begitu, sahabat bisa yakin bahwa apa yang kita bahas bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum menutup bab ini, sekali lagi izinkan saya mengajak sahabat semua untuk tersenyum. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan syukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, menjaga kesehatan bersama, dan tentu saja saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan. Semoga semangat sehat ini terus menular, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk anak-anak dan cucu-cucu yang kita sayangi. Baiklah sahabat, inilah pengantar dari saya untuk bab pertama. Mari kita bersiap untuk masuk ke bab berikutnya, di mana kita akan mengenal lebih dekat tentang jahe, mulai dari sejarahnya, peranannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga mengapa tanaman sederhana ini layak disebut sebagai salah satu penjaga kesehatan alami untuk para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita berbagi salam hangat dan doa pada bab pertama, kini tiba saatnya kita mulai menyelami pembahasan inti, mengenal lebih dekat tentang jahe. Mungkin banyak di antara kita yang sudah puluhan tahun akrab dengan jahe. Hampir setiap dapur di Indonesia pasti pernah menyimpannya, entah berupa rimpang segar, bubuk instan, atau olahan jamu. Namun, tahukah sahabat bahwa jahe bukan sekadar rempah biasa? Jahe adalah bagian dari sejarah panjang peradaban manusia, dari masa lampau hingga era modern, yang terus memberi manfaat luar biasa untuk kesehatan. Mari kita mulai dengan sedikit menengok ke belakang, ke masa ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Sejak zaman nenek moyang, jahe sudah dikenal sebagai tanaman obat yang sangat berharga. Catatan sejarah kuno menyebutkan bahwa jahe berasal dari kawasan Asia Selatan, terutama India dan Tiongkok. Kedua bangsa ini adalah pelopor dalam menggunakan jahe, baik sebagai bumbu masakan maupun ramuan obat tradisional. Dalam kitab pengobatan kuno Tiongkok, jahe disebut sebagai salah satu tanaman yang dapat menghangatkan tubuh, memperkuat energi, serta menyeimbangkan aliran darah. Sedangkan dalam tradisi Ayurveda dari India, jahe dianggap sebagai obat universal yang bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga peradangan. Seiring berjalannya waktu, jahe menyebar luas melalui jalur perdagangan internasional. Sahabat pasti masih ingat pelajaran sejarah tentang jalur rempah. Indonesia menjadi pusat penting perdagangan dunia karena kekayaan rempahnya, termasuk jahe. Pedagang Arab, Persia, hingga bangsa Eropa sangat mengincar jahe dari tanah Nusantara. Bahkan, harga jahe dan rempah lainnya pada masa itu sangat mahal, sehingga disebut emas hijau. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa jahe bukan sekadar tanaman kecil yang tumbuh di pekarangan, melainkan komoditas berharga yang menghubungkan berbagai bangsa di dunia. Namun, lebih dari sekadar nilai ekonominya, jahe juga memiliki nilai budaya dan kesehatan yang sangat tinggi. Di berbagai daerah di Indonesia, jahe digunakan dalam banyak tradisi. Misalnya, orang Jawa mengenal wedang jahe, minuman hangat yang disajikan di malam hari untuk mengusir rasa dingin dan melepas lelah. Di daerah lain, jahe sering dijadikan bahan utama dalam jamu, bersama kunyit, kencur, dan temulawak. Semua ini menunjukkan bahwa jahe telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Nusantara, terutama dalam hal menjaga kesehatan tubuh secara alami. Sahabat lansia sehat, yang menarik adalah meskipun kita sudah hidup di zaman modern dengan segala macam obat-obatan canggih, jahe tetap tidak tergantikan. Bahkan, penelitian ilmiah modern semakin membuktikan kebenaran dari apa yang sudah diyakini oleh leluhur kita sejak lama. Para peneliti menemukan bahwa jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol, yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Kandungan inilah yang menjadikan jahe mampu meredakan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, mual, radang sendi, hingga menjaga sistem imun tubuh. Coba sahabat bayangkan, ketika kita duduk santai di rumah, menikmati segelas wedang jahe hangat, sebenarnya kita tidak hanya memanjakan lidah dan tubuh dengan rasa hangat yang nyaman, tetapi juga sedang memberikan perlindungan pada tubuh. Setiap tegukan jahe adalah cara alami untuk melawan radikal bebas, memperlancar peredaran darah,
dan mendukung kesehatan jantung serta otak. Inilah alasan mengapa dokter dan ahli gizi sangat menganjurkan konsumsi jahe, terutama untuk lansia yang sistem tubuhnya mulai melemah. Selain itu, jahe juga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Sahabat bisa mengonsumsinya dengan berbagai cara, dibuat wedang, dicampur dengan madu, direbus bersama sereh, atau bahkan ditambahkan ke dalam makanan sehari-hari. Banyak pula produk modern yang mengolah jahe menjadi kapsul, ekstrak, atau teh celup untuk memudahkan konsumsi. Namun tentu saja, jahe segar dari dapur tetap menjadi pilihan terbaik karena kandungannya masih utuh dan alami. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang seorang lansia. Mengapa jahe begitu penting? Karena jahe mampu membantu mengatasi berbagai masalah yang sering dialami saat usia menua. Misalnya, masalah pencernaan yang sering muncul karena metabolisme melambat. Jahe bisa membantu merangsang enzim pencernaan, sehingga makanan lebih mudah dicerna. Bagi sahabat yang sering merasa perut kembung atau mual, jahe bisa menjadi solusi sederhana. Bukan hanya itu, bagi sahabat yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol, jahe juga dapat berperan membantu menyeimbangkan kondisi tersebut. Dengan memperlancar aliran darah, risiko penyumbatan bisa berkurang. Efek hangat dari jahe juga membantu tubuh merasa lebih segar dan ringan. Bahkan, banyak lansia yang merasakan bahwa setelah rutin minum jahe, tidur mereka lebih nyenyak dan rasa pegal di tubuh berkurang. Satu hal yang tak kalah penting adalah bagaimana jahe menjaga imunitas. Kita tahu, daya tahan tubuh lansia seringkali menurun, sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Apalagi di masa-masa sekarang, di mana ancaman virus dan bakteri begitu mudah masuk. Dengan rutin mengonsumsi jahe, sistem kekebalan tubuh sahabat bisa menjadi lebih kuat. Tidak heran jika banyak dokter yang merekomendasikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia. Lalu, mengapa jahe disebut sebagai sahabat lansia? Karena jahe itu murah, mudah didapat, tidak sulit diolah, dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping yang berarti, asalkan tidak berlebihan. Jahe juga bukan sesuatu yang asing bagi kita. Sejak kecil mungkin kita sudah dikenalkan oleh orang tua atau nenek kita. Bahkan, aroma jahe bisa membawa kenangan indah masa lalu, saat kita minum wedang hangat bersama keluarga di malam hujan. Jadi, mengonsumsi jahe bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal kehangatan emosional. Sahabat lansia sehat, sekarang kita bisa melihat dengan jelas betapa istimewanya jahe. Dari sejarahnya yang panjang, dari perannya dalam tradisi bangsa-bangsa, hingga bukti ilmiah modern yang menguatkan manfaatnya, jahe memang layak disebut sebagai permata herbal. Dengan mengenalnya lebih dekat, kita akan semakin yakin bahwa jahe bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk lebih spesifik lagi. Kita akan membahas kandungan aktif dalam jahe yang membuatnya begitu luar biasa. Apa saja zat penting yang ada di dalamnya? Bagaimana zat-zat itu bekerja di tubuh kita? Dan apa kata dokter tentang kandungan tersebut? Semua itu akan kita kupas tuntas agar sahabat tidak hanya percaya karena cerita, tetapi juga karena pengetahuan yang jelas dan ilmiah. Jadi, tetaplah bersama kami di channel Lansia Sehat ini, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Semakin kita mengenal jahe, semakin kita sadar bahwa alam sudah memberikan anugerah yang luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita bersama-sama mengenal jahe lebih dekat pada bab sebelumnya, sekarang mari kita bedah lebih dalam isi yang terkandung di dalam rimpang kecil nan ajaib ini. Banyak orang melihat jahe hanya sebagai bumbu dapur dengan aroma khas dan rasa pedas hangat. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, ternyata jahe menyimpan harta karun kesehatan berupa senyawa aktif, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja luar biasa di tubuh kita. Mengapa penting bagi kita, para lansia, untuk memahami kandungan ini? Karena dengan memahami apa saja zat di dalam jahe, kita bisa semakin yakin dan mantap untuk menjadikannya bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Tidak hanya sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar tahu alasan ilmiahnya. 1. Gingerol, senjata utama jahe. Kandungan pertama yang paling terkenal dalam jahe adalah gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif utama yang memberikan rasa pedas sekaligus manfaat kesehatan yang luar biasa. Menurut penelitian medis, gingerol memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Antioksidan artinya gingerol bisa melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul jahat yang bisa merusak sel, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, serta diabetes.
Sedangkan sifat antiinflamasi artinya gingerol mampu mengurangi peradangan di tubuh, yang sering menjadi penyebab nyeri sendi, rematik, dan penyakit degeneratif lain yang umum dialami lansia. Bayangkan sahabat yang sering merasakan pegal, nyeri lutut, atau sendi kaku. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, gingerol akan membantu meredakan rasa nyeri itu secara bertahap. Inilah sebabnya mengapa dokter sering menyarankan lansia untuk mengonsumsi jahe sebagai pendamping terapi. 2. Shogaol, hasil proses pengeringan. Selain gingerol, ada juga senyawa lain bernama shogaol. Shogaol terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dimasak. Jadi, sahabat yang sering membuat jahe bubuk atau merebus jahe dalam waktu lama, sebenarnya sedang meningkatkan kandungan shogaol di dalamnya. Shogaol dikenal memiliki efek antioksidan yang lebih kuat dibanding gingerol. Ia juga berperan dalam meredakan mual, meningkatkan fungsi otak, serta menjaga kesehatan pencernaan. Menurut penelitian, shogaol efektif membantu mengurangi rasa mual pada pasien kemoterapi maupun ibu hamil. Untuk lansia, shogaol sangat bermanfaat menjaga perut tetap nyaman, terutama jika sering mengalami kembung atau mual setelah makan. 3. Zingron, aroma dan rasa hangat. Zat lain yang tak kalah penting adalah zingerone. Senyawa ini memberi aroma khas yang membuat wedang jahe begitu nikmat. Tapi bukan hanya aroma, zingerone juga punya khasiat nyata. Ia memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, serta dapat melindungi saluran pencernaan dari iritasi. Penelitian menunjukkan zingerone mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus, sekaligus menjaga keseimbangan mikroba baik. Bagi lansia, ini penting sekali karena sistem pencernaan sering melemah seiring bertambahnya usia. Dengan mengonsumsi jahe, usus menjadi lebih sehat, proses penyerapan nutrisi pun lebih optimal. 4. Vitamin dan mineral dalam jahe. Selain senyawa aktif, jahe juga kaya akan vitamin dan mineral penting yang mendukung kesehatan lansia. Vitamin C memperkuat daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Vitamin B6 membantu produksi sel darah merah dan menjaga fungsi saraf. Magnesium menjaga kekuatan otot dan tulang, serta menenangkan sistem saraf. Kalium menyeimbangkan tekanan darah, mencegah hipertensi, dan mendukung kesehatan jantung. Fosfor dan kalsium memperkuat tulang, mencegah osteoporosis yang sering diderita lansia. Zat besi membantu mencegah anemia yang sering membuat lansia cepat lelah. Kombinasi vitamin dan mineral ini menjadikan jahe tidak hanya berguna sebagai penghangat tubuh, tetapi juga suplemen alami yang bisa melengkapi kebutuhan nutrisi harian. 5. Minyak atsiri jahe. Jahe juga mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma segar. Minyak atsiri jahe berfungsi sebagai antimikroba alami, membantu melawan bakteri dan jamur. Selain itu, minyak atsiri ini juga sering dipakai dalam aromaterapi. Aromanya dapat memberikan efek relaksasi, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat yang sulit tidur di malam hari bisa mencoba menghirup aroma jahe atau minum secangkir wedang jahe hangat sebelum beristirahat. 6. Efek jahe dalam tubuh lansia menurut dokter. Para dokter dan peneliti kesehatan menyebutkan bahwa kandungan jahe sangat sesuai untuk kebutuhan tubuh lansia. Mengapa demikian? Karena jahe bekerja di banyak sisi. Meningkatkan sirkulasi darah membantu jantung tetap sehat. Mengurangi peradangan penting bagi lansia yang sering mengeluh nyeri sendi. Meningkatkan imunitas menjaga tubuh dari serangan penyakit. Meningkatkan fungsi otak membantu daya ingat dan konsentrasi. Melindungi pencernaan menjaga usus tetap sehat dan nyaman. Dokter juga menekankan bahwa jahe relatif aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar. Bedanya dengan obat kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping berat bila dikonsumsi dengan benar. 7. Testimoni khasiat kandungan jahe. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat nyata dari kandungan jahe ini. Ada yang dulunya sering kesulitan tidur, setelah rutin minum jahe hangat, tidurnya menjadi lebih pulas. Ada pula yang mengeluhkan sering masuk angin, setelah rajin minum rebusan jahe, tubuh terasa lebih segar dan jarang sakit. Beberapa dokter geriatri bahkan menyarankan pasien lansia untuk mengganti minuman manis berkemasan dengan wedang jahe. Hasilnya cukup mengagumkan. Gula darah lebih stabil, stamina meningkat, dan keluhan nyeri sendi berkurang. Sahabat lansia sehat, setelah kita mengenal kandungan aktif jahe secara detail, kini kita semakin paham mengapa jahe disebut sebagai obat dari alam yang luar biasa. Semua zat di dalamnya bekerja saling melengkapi, memberikan perlindungan, dan memperbaiki kualitas hidup lansia. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih fokus lagi bagaimana manfaat jahe secara langsung pada sistem pencernaan.
Kita akan lihat bagaimana jahe mampu mengatasi mual, kembung, sembelit, hingga memperbaiki nafsu makan yang sering berkurang pada usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, di usia yang semakin matang, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu bagian yang paling sering terpengaruh adalah sistem pencernaan. Banyak lansia yang mengeluhkan perut sering kembung, sembelit, mak kambuh, atau mual setelah makan. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, fungsi organ pencernaan memang cenderung melemah. Produksi enzim berkurang, gerakan usus melambat, dan sensitivitas lambung semakin tinggi. Namun kabar baiknya, alam telah menyediakan solusi sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan lansia. Dan salah satunya adalah jahe. Rempah yang satu ini telah terbukti secara tradisional maupun ilmiah dapat menenangkan perut, memperlancar pencernaan, dan mengurangi berbagai keluhan pada saluran cerna. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jahe meredakan mual dan kembung. Sahabat mungkin pernah merasakan perut terasa penuh gas, kembung, atau mual setelah makan. Kondisi ini sering dialami oleh lansia karena proses pencernaan tidak seefisien dulu. Jahe mengandung gingerol dan shogaol, dua senyawa yang mampu menstimulasi kerja otot-otot pencernaan agar lebih aktif. Menurut penelitian, jahe dapat membantu makanan bergerak lebih cepat dari lambung ke usus halus. Artinya, makanan tidak terlalu lama terjebak di perut, sehingga mual dan rasa begah bisa berkurang. Itulah mengapa banyak dokter merekomendasikan jahe untuk pasien yang mengalami gangguan lambung atau perut kembung. Bahkan, dalam beberapa studi medis, ekstrak jahe terbukti lebih efektif daripada obat anti-mual tertentu dalam mengurangi rasa mual pasca operasi atau mual akibat kemoterapi. Untuk lansia, manfaat ini tentu sangat berharga karena tubuh menjadi lebih nyaman tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. 2. Jahe membantu mengatasi mak ringan. Lansia yang memiliki riwayat mak atau gangguan lambung sering merasa was-was mengonsumsi makanan pedas atau asam. Menariknya, meski jahe punya rasa pedas hangat, kandungan gingerol di dalamnya justru dapat menenangkan lambung. Jahe bekerja dengan menurunkan kadar asam lambung berlebih dan melindungi dinding lambung dari iritasi. Banyak testimoni dari pasien lansia yang mengatakan bahwa minum air rebusan jahe hangat membuat perut terasa lebih nyaman. Rasa perih berkurang, dan lambung tidak cepat terasa sakit. Namun tentu saja, jahe bukan pengganti obat medis untuk mak kronis. Jahe lebih tepat dijadikan sebagai pendukung alami untuk meredakan keluhan mak ringan. 3. Jahe melancarkan buang air besar. Masalah sembelit atau susah buang air besar adalah keluhan umum pada usia lanjut. Hal ini bisa disebabkan karena usus yang kurang aktif, kurang minum air, atau kurang serat dalam makanan. Nah, jahe bisa membantu mengatasi hal ini. Efek hangat jahe merangsang gerakan usus atau peristaltik, sehingga sisa makanan lebih mudah bergerak keluar dari tubuh. Selain itu, kandungan serat alami dalam jahe, meski jumlahnya tidak banyak, tetap memberi kontribusi pada kelancaran pencernaan. Jika dikombinasikan dengan pola makan sehat yang kaya serat, jahe dapat membantu lansia terbebas dari masalah sembelit. 4. Jahe sebagai antibakteri alami. Salah satu keunggulan jahe adalah kandungan minyak atsiri yang memiliki sifat antimikroba. Artinya, jahe dapat membantu melawan bakteri jahat yang mengganggu pencernaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe bisa menekan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, yaitu bakteri penyebab tukak lambung. Selain itu, jahe juga mampu melawan bakteri penyebab keracunan makanan, seperti E. coli dan Salmonella. Dengan rutin mengonsumsi jahe, sistem pencernaan lansia akan lebih terlindungi dari infeksi yang bisa menimbulkan diare, muntah, atau keracunan makanan. 5. Jahe meningkatkan nafsu makan. Tidak sedikit lansia yang kehilangan nafsu makan karena pencernaan terasa kurang nyaman. Padahal, nafsu makan yang baik sangat penting untuk memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi. Jahe punya aroma khas yang bisa merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan. Dengan begitu, rasa lapar akan muncul lebih cepat, dan makanan terasa lebih nikmat. Inilah sebabnya banyak jamu tradisional untuk meningkatkan selera makan selalu menambahkan jahe sebagai bahan utama. Dengan jahe, lansia bisa lebih bersemangat makan dan kebutuhan nutrisi pun lebih tercukupi. 6. Penjelasan dokter tentang jahe dan pencernaan. Para dokter setuju bahwa jahe merupakan herbal yang aman dan efektif untuk membantu pencernaan. Dalam dunia medis, jahe sering dikategorikan sebagai carminative, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas berlebih dari saluran pencernaan.
Dokter spesialis penyakit dalam menyebutkan bahwa jahe dapat menstimulasi sistem saraf parasimpatis yang berperan penting dalam mengatur pergerakan usus. Itulah mengapa jahe tidak hanya mengurangi kembung, tetapi juga membantu proses pencernaan secara keseluruhan. 7. Testimoni khasiat jahe untuk lansia. Mari kita dengarkan testimoni nyata dari beberapa lansia. Ibu Siti, usia 67 tahun. Saya sering merasa perut kembung setiap malam. Setelah rutin minum wedang jahe sebelum tidur, perut terasa lebih ringan. Saya bisa tidur nyenyak tanpa harus bolak-balik ke kamar kecil. Pak Budi, usia 72 tahun. Dulu saya sering sembelit, kadang sampai 3 hari tidak bisa buang air besar. Anak saya menyarankan minum rebusan jahe dicampur madu. Alhamdulillah, sekarang bab lebih lancar, badan juga terasa lebih segar. Ibu Maria, usia 64 tahun. Mak saya sering kambuh kalau telat makan. Sejak minum teh jahe hangat, perut jadi lebih nyaman, rasa perih berkurang. Saya tetap hati-hati, tapi jahe sangat membantu. Testimoni ini membuktikan bahwa jahe bukan sekadar teori, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi pencernaan lansia. Sahabat lansia sehat, kita sudah melihat betapa besar manfaat jahe bagi sistem pencernaan. Dari mengurangi mual, menenangkan lambung, melancarkan bab, hingga melawan bakteri jahat, semuanya menunjukkan bahwa jahe adalah sahabat terbaik bagi perut kita. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas peran jahe dalam menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Dua hal ini sangat penting bagi lansia, karena masalah sirkulasi dan jantung adalah salah satu penyebab utama gangguan kesehatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat jahe bagi pencernaan, kini mari kita beralih ke topik yang tak kalah penting, sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Dua hal ini sangat krusial bagi lansia, karena sebagian besar masalah kesehatan di usia lanjut seringkali berhubungan dengan peredaran darah yang tidak lancar atau fungsi jantung yang mulai melemah. Kita semua tahu bahwa jantung bekerja tanpa henti sejak kita lahir, memompa darah ke seluruh tubuh. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah berkurang, tekanan darah cenderung naik, dan risiko penyakit jantung semakin tinggi. Tidak jarang, banyak lansia yang harus rutin minum obat hipertensi, kolesterol, atau pengencer darah. Namun, alam sesungguhnya menyediakan obat pendamping yang luar biasa, yaitu jahe. 1. Jahe melancarkan peredaran darah. Salah satu manfaat utama jahe adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Kandungan gingerol dan minyak atsiri dalam jahe dapat memperluas pembuluh darah, vasodilatasi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bagi lansia, ini sangat penting. Peredaran darah yang lancar memastikan oksigen dan nutrisi bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh organ tubuh, termasuk otak, jantung, dan otot. Efek hangat dari jahe yang sahabat rasakan ketika meminumnya sebenarnya adalah tanda bahwa pembuluh darah sedang terbuka lebih lebar, sehingga aliran darah meningkat. 2. Jahe membantu menstabilkan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu penyakit paling umum di kalangan lansia. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Jahe memiliki kemampuan alami untuk membantu menurunkan tekanan darah, karena efeknya yang melemaskan otot-otot pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, jahe juga bersifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium, garam, dan cairan melalui urin. Dengan begitu, tekanan darah bisa menjadi lebih stabil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi ringan. 3. Jahe mengurangi risiko pembekuan darah. Sahabat lansia sehat tentu tahu bahwa salah satu penyebab serangan jantung atau stroke adalah adanya bekuan darah yang menyumbat pembuluh. Nah, jahe memiliki sifat antikoagulan alami, yaitu membantu mencegah darah menggumpal terlalu cepat. Gingerol dalam jahe bekerja mirip seperti aspirin, yaitu membuat trombosit, sel pembeku darah, tidak mudah menempel satu sama lain. Dengan begitu, risiko terbentuknya sumbatan berbahaya di pembuluh darah bisa berkurang. Inilah salah satu alasan mengapa dokter menyebut jahe sebagai pelindung jantung alami. 4. Jahe menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol tinggi adalah musuh besar jantung. Kadar kolesterol jahat, LDL, yang menumpuk bisa menyebabkan plak di dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah terhambat. Menurut penelitian, jahe terbukti mampu menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL.
Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami masalah kolesterol. Dengan rutin mengonsumsi jahe, risiko aterosklerosis, penyumbatan arteri, bisa ditekan sehingga jantung lebih terlindungi. 5. Jahe menjaga kesehatan jantung secara umum. Secara keseluruhan, konsumsi jahe memberikan perlindungan ganda pada jantung, membantu menjaga irama jantung tetap stabil, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan di pembuluh darah, melindungi dari stres oksidatif yang merusak sel-sel jantung. Dokter spesialis jantung banyak merekomendasikan jahe sebagai salah satu herbal pendukung terapi, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantungnya secara alami. 6. Testimoni lansia tentang jahe dan kesehatan jantung. Mari kita simak beberapa pengalaman nyata. Pak Hasan, usia 70 tahun. Saya sudah bertahun-tahun minum obat darah tinggi. Anak saya menyarankan minum rebusan jahe setiap pagi. Alhamdulillah, tekanan darah saya lebih stabil sekarang. Dokter pun bilang kondisinya membaik. Ibu Ratna, usia 66 tahun. Kolesterol saya sempat tinggi, sering pusing dan lemas. Setelah rajin minum wedang jahe tanpa gula, hasil laboratorium menunjukkan kolesterol jahat menurun. Rasanya badan juga lebih enteng. Pak Yanto, usia 73 tahun. Saya punya riwayat stroke ringan. Sejak rutin minum jahe hangat, kepala terasa lebih ringan dan jarang sakit. Dokter bilang jahe membantu melancarkan aliran darah. Testimoni ini menunjukkan bahwa manfaat jahe tidak hanya sekadar teori, tetapi nyata dirasakan oleh banyak lansia. 7. Catatan dokter. Konsumsi dengan bijak. Meskipun jahe sangat bermanfaat, dokter mengingatkan agar lansia tetap mengonsumsinya dengan bijak. Untuk penderita penyakit jantung yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat tekanan darah tinggi, sebaiknya berkonsultasi lebih dulu dengan dokter. Hal ini untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Namun secara umum, jahe dalam bentuk minuman hangat, jamu tradisional, atau campuran makanan sehari-hari sangat aman dikonsumsi. Batasan wajar untuk lansia adalah sekitar 2-4 gram jahe segar per hari, atau setara dengan 1-2 ruas jari jahe. Sahabat lansia sehat, kita sudah melihat betapa luar biasanya jahe dalam menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Dari melancarkan peredaran darah, menstabilkan tekanan darah, mencegah pembekuan, hingga menurunkan kolesterol, semua menunjukkan bahwa jahe benar-benar sahabat terbaik bagi jantung lansia. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu bagaimana jahe dapat meningkatkan imunitas tubuh dan bekerja sebagai anti peradangan alami. Dua hal ini sangat dibutuhkan lansia agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit yang sering menyerang di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Ketika masih muda, mungkin tubuh terasa tangguh, jarang sakit, dan cepat pulih ketika terkena flu atau kelelahan. Namun, di masa lansia, kondisi tubuh cenderung lebih rentan. Sistem imun atau kekebalan tubuh melemah, sehingga infeksi lebih mudah masuk. Selain itu, peradangan dalam tubuh sering meningkat, menyebabkan keluhan seperti nyeri sendi, pegal-pegal, atau bahkan penyakit kronis. Inilah mengapa menjaga imunitas dan mengendalikan peradangan sangat penting bagi lansia. Dan kabar baiknya, jahe adalah salah satu rempah terbaik yang dapat membantu kedua hal ini sekaligus. 1. Jahe sebagai penguat imunitas alami. Daya tahan tubuh berfungsi layaknya benteng yang melindungi kita dari serangan virus, bakteri, maupun kuman penyebab penyakit. Jahe memiliki kandungan gingerol, shogaol, dan zingrone yang bekerja sebagai antioksidan kuat. Antioksidan ini berfungsi menetralisir radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang dapat merusak sel tubuh. Radikal bebas yang menumpuk bisa melemahkan sistem imun dan mempercepat penuaan. Dengan rutin mengonsumsi jahe, sahabat memberikan perisai alami agar sistem imun tetap tangguh. Selain itu, jahe juga mengandung vitamin C, magnesium, dan seng yang mendukung produksi sel darah putih. Sel darah putih adalah pasukan utama tubuh untuk melawan infeksi. Tidak heran jika minum wedang jahe hangat ketika mulai merasa tidak enak badan sering membuat tubuh cepat pulih. 2. Jahe melawan infeksi. Beberapa penelitian modern membuktikan bahwa jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Jahe mampu melawan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, hingga Helicobacter pylori yang menginfeksi lambung. Selain itu, jahe juga bisa membantu tubuh melawan virus flu dan virus pernapasan lainnya. Sahabat tentu sering mendengar anjuran minum wedang jahe saat pilek atau batuk.
Ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan. Jahe bekerja dengan menekan pertumbuhan mikroba jahat sekaligus memperkuat tubuh agar lebih cepat pulih. 3. Jahe mengurangi peradangan dalam tubuh. Salah satu masalah utama pada lansia adalah inflamasi kronis atau peradangan yang berlangsung lama di dalam tubuh. Peradangan ini bisa memicu berbagai penyakit seperti artritis, radang sendi, rematik, asam urat, hingga penyakit jantung. Gingerol dalam jahe memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Cara kerjanya adalah dengan menekan produksi zat kimia tubuh yang memicu peradangan, seperti prostaglandin dan sitokin. Hasilnya, nyeri sendi bisa berkurang, bengkak mereda, dan tubuh terasa lebih ringan. Menurut penelitian medis, konsumsi jahe secara rutin dapat mengurangi rasa sakit pada penderita osteoartritis dan rematik. Efeknya mungkin tidak instan seperti obat penghilang nyeri, tetapi lebih aman untuk jangka panjang. 4. Jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan otot. Banyak lansia yang mengeluh sendi terasa kaku di pagi hari atau pegal setelah beraktivitas. Jahe bisa menjadi solusi alami. Selain dikonsumsi, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat. Air rebusan jahe yang dioleskan ke area sendi dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pasien artritis yang mengonsumsi suplemen jahe mengalami pengurangan rasa sakit hingga 40% dalam beberapa minggu. Ini membuktikan bahwa jahe benar-benar bekerja sebagai pereda nyeri alami. 5. Jahe untuk masalah pernapasan. Selain meningkatkan imun dan mengurangi peradangan, jahe juga membantu melonggarkan saluran pernapasan. Bagi lansia yang sering mengalami sesak atau batuk, jahe bisa melegakan dada. Jahe bekerja dengan melemaskan otot saluran pernapasan sekaligus mengencerkan dahak. Tidak heran jika jahe menjadi bahan utama dalam banyak ramuan herbal untuk batuk dan pilek. Minuman jahe dengan madu, misalnya, adalah kombinasi sempurna untuk meredakan radang tenggorokan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. 6. Penjelasan dokter tentang jahe, imunitas, dan peradangan. Dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan bahwa jahe bisa disebut sebagai imunomodulator alami. Artinya, jahe membantu menyeimbangkan respons imun tubuh. Jika imun terlalu lemah, jahe membantu memperkuat. Jika imun terlalu berlebihan, seperti pada peradangan kronis, jahe membantu menenangkan. Hal ini penting bagi lansia, karena banyak penyakit degeneratif berawal dari ketidakseimbangan sistem imun. Dengan mengonsumsi jahe, tubuh bisa lebih stabil dalam menghadapi ancaman penyakit. 7. Testimoni khasiat jahe untuk imun dan peradangan. Beberapa pengalaman nyata dari sahabat lansia. Ibu Aminah, 68 tahun. Saya sering nyeri di lutut karena rematik. Anak saya menyarankan minum jahe hangat setiap sore. Lama-lama nyerinya berkurang, dan saya bisa jalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Pak Harun, 71 tahun. Dulu saya gampang sekali kena flu. Sejak rutin minum teh jahe dicampur madu, daya tahan tubuh lebih kuat. Musim hujan begini, saya jarang sakit. Ibu Tatik, 65 tahun. Setiap pagi tangan saya sering kaku. Setelah rutin minum jahe dan sesekali mengompres dengan air rebusan jahe, sekarang tangan lebih ringan dan bisa bergerak tanpa sakit. Testimoni ini memperlihatkan bahwa jahe bukan hanya ramuan tradisional, tetapi benar-benar memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari lansia. 8. Catatan penting konsumsi jahe untuk lansia. Meskipun jahe sangat bermanfaat, sahabat harus tetap bijak. Konsumsi jahe berlebihan, misalnya lebih dari 5 gram per hari, bisa menimbulkan iritasi lambung atau diare. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat antiinflamasi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum rutin minum jahe dalam dosis tinggi. Namun dalam jumlah wajar, seperti 1-2 cangkir wedang jahe sehari, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Sahabat lansia sehat, kita sudah melihat betapa luar biasanya jahe dalam memperkuat imun tubuh sekaligus mengurangi peradangan. Dengan jahe, tubuh menjadi lebih tahan terhadap infeksi, nyeri sendi berkurang, dan kualitas hidup lansia meningkat. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe yang jarang disadari banyak orang, yaitu perannya dalam menjaga kesehatan otak dan ketenangan pikiran. Mengapa jahe bisa membantu konsentrasi, daya ingat, bahkan kualitas tidur? Semua itu akan kita kupas bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas bagaimana jahe membantu sistem pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, menjaga jantung, meningkatkan imun, dan mengurangi peradangan. Namun,
Tahukah sahabat bahwa manfaat jahe ternyata juga menyentuh salah satu organ paling penting dalam tubuh kita, yaitu otak? Di usia lansia, otak mengalami banyak perubahan. Daya ingat tidak sekuat dulu, konsentrasi berkurang, dan terkadang muncul rasa cemas atau susah tidur. Semua ini adalah proses alami penuaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Alam sudah memberikan penolong. Salah satunya adalah jahe. 1. Jahe dan fungsi memori. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan fungsi memori. Senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol memiliki efek antioksidan yang kuat. Antioksidan ini melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah salah satu penyebab utama menurunnya fungsi kognitif pada lansia. Dengan mengurangi kerusakan ini, jahe membantu otak tetap tajam. Beberapa penelitian klinis menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe dapat meningkatkan kecepatan berpikir, fokus, dan daya ingat jangka pendek pada lansia. Bayangkan, dengan rutin minum jahe, sahabat bisa lebih mudah mengingat jadwal minum obat, nama cucu, atau kegiatan sehari-hari tanpa sering lupa. 2. Jahe meningkatkan konsentrasi. Jahe juga diketahui dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Ketika sirkulasi darah lancar, oksigen dan nutrisi lebih banyak tersuplai ke sel-sel otak. Akibatnya, konsentrasi meningkat dan otak bekerja lebih optimal. Inilah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan fokus setelah minum jahe hangat di pagi hari. Efek hangatnya bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga membangkitkan kewaspadaan mental. 3. Jahe dan perlindungan terhadap penyakit neurodegeneratif. Sahabat lansia sehat tentu pernah mendengar penyakit seperti Alzheimer atau Parkinson yang sering menyerang lansia. Penyakit ini terjadi karena kerusakan saraf otak yang berlangsung lama. Jahe, dengan kandungan antioksidan dan antiinflamasi, dapat membantu memperlambat kerusakan tersebut. Beberapa studi laboratorium menunjukkan bahwa gingerol mampu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif. Meski jahe bukan obat penyembuh Alzheimer, ia bisa menjadi pendukung alami untuk menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. 4. Jahe membantu mengurangi stres. Selain menjaga memori, jahe juga berperan dalam menenangkan pikiran. Aroma khas dari minyak atsiri jahe memiliki efek relaksasi pada sistem saraf. Menghirup aroma jahe atau meminumnya sebagai teh hangat dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Pada lansia, stres seringkali muncul karena berbagai faktor, kesehatan yang menurun, rasa kesepian, atau kekhawatiran tentang keluarga. Dengan jahe, suasana hati bisa lebih tenang. Tidak heran jika banyak ramuan tradisional untuk relaksasi selalu memasukkan jahe sebagai bahan utama. 5. Jahe dan kualitas tidur. Salah satu masalah yang sering dialami lansia adalah sulit tidur atau insomnia. Jahe dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dengan cara menenangkan sistem saraf dan memperlancar sirkulasi darah. Efek hangat dari jahe membuat tubuh lebih rileks, sehingga sahabat bisa lebih mudah terlelap. Banyak lansia yang bersaksi bahwa segelas wedang jahe sebelum tidur membuat malam mereka lebih nyenyak. Tidur yang cukup pada akhirnya memperbaiki fungsi otak, memperkuat daya ingat, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 6. Jahe dan hormon bahagia. Jahe juga berpengaruh terhadap produksi hormon tertentu yang membuat perasaan lebih bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat memicu pelepasan serotonin dan dopamin, 2 neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati. Dengan kata lain, jahe bisa membantu mengurangi gejala depresi ringan atau rasa murung yang sering dialami lansia. Tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih positif, dan semangat hidup pun kembali bangkit. 7. Penjelasan dokter tentang jahe dan otak. Menurut dokter spesialis saraf, jahe termasuk salah satu herbal yang bisa disebut sebagai neuroprotektif atau pelindung saraf. Artinya, jahe membantu menjaga kesehatan sel-sel otak agar tidak cepat rusak. Jahe juga berperan dalam mengurangi peradangan pada jaringan otak yang seringkali menjadi pemicu penurunan kognitif pada usia lanjut. Dokter menegaskan bahwa mengonsumsi jahe tidak hanya bermanfaat untuk tubuh bagian bawah seperti pencernaan atau sendi, tetapi juga untuk organ paling vital yaitu otak. Dengan begitu, jahe memberi perlindungan menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki. 8. Testimoni lansia tentang jahe dan ketenangan pikiran. Mari kita dengarkan beberapa pengalaman nyata. Pak Sumarno, usia 72 tahun. Saya sering lupa menaruh kacamata atau kunci. Setelah rutin minum teh jahe setiap pagi, saya merasa lebih segar dan tidak terlalu pelupa seperti dulu. Ibu Dewi, usia 65 tahun. Tidur saya sering terganggu, jam 2 malam sering terbangun.
Setelah dibiasakan minum wedang jahe sebelum tidur, rasanya lebih tenang dan bisa tidur sampai pagi. Pak Agus, usia 70 tahun, kadang saya merasa cemas tanpa alasan. Anak saya menyarankan minum jahe. Alhamdulillah, hati lebih tenang, tidak gampang panik. Testimoni ini membuktikan bahwa jahe tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. 9 catatan penting untuk lansia. Walaupun jahe aman, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi jahe terlalu banyak menjelang tidur, karena pada sebagian orang bisa memicu rasa panas di perut. Bagi lansia dengan riwayat gangguan lambung berat, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi otak, kombinasikan konsumsi jahe dengan gaya hidup sehat, olahraga ringan, membaca, dan menjaga interaksi sosial. Sahabat lansia sehat, sekarang kita semakin paham bahwa jahe bukan hanya ramuan untuk tubuh, tetapi juga sahabat bagi otak dan pikiran. Dengan rutin mengonsumsi jahe, lansia bisa menjaga daya ingat, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, bahkan tidur lebih nyenyak. Pada bab terakhir nanti, yaitu bab 8, kita akan membahas panduan aman konsumsi jahe dan memberikan rangkuman dari semua manfaat yang sudah kita pelajari. Kita juga akan menutup perjalanan ini dengan doa dan harapan agar sahabat lansia sehat senantiasa sehat, panjang umur, dan berbahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, akhirnya kita tiba di bab terakhir dari pembahasan kita tentang 10 manfaat jahe untuk kesehatan lansia menurut dokter. Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah mengupas jahe dari berbagai sisi, mulai dari sejarahnya, kandungan aktif di dalamnya, manfaatnya bagi pencernaan, sirkulasi darah, jantung, sistem imun, peradangan, hingga perannya menjaga otak dan ketenangan pikiran. Semua itu memberi kita gambaran betapa jahe adalah anugerah luar biasa dari alam yang bisa menjadi sahabat setia di usia lanjut. Namun, sahabat tentu paham bahwa meskipun jahe penuh manfaat, cara kita mengonsumsinya harus tetap bijak. Sesuatu yang baik pun jika berlebihan bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Karena itu, pada bab ini kita akan membahas panduan aman konsumsi jahe, tips praktis penggunaannya sehari-hari, sekaligus menutup perjumpaan kita dengan doa dan harapan terbaik untuk sahabat semua. 1. Berapa takaran jahe yang aman untuk lansia? Menurut dokter dan ahli gizi, konsumsi jahe dalam jumlah wajar sangat aman untuk lansia. Takaran yang direkomendasikan adalah sekitar 2-4 gram jahe segar per hari, atau setara dengan 1-2 ruas jari jahe ukuran sedang. Bila menggunakan jahe bubuk, dosisnya cukup 1/2 hingga 1 sendok teh per hari. Konsumsi jahe dalam batas tersebut sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa menimbulkan efek samping. Jika lebih dari itu, bisa muncul keluhan seperti rasa panas di perut, diare ringan, atau mulut terasa kering. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. 2 cara konsumsi jahe yang dianjurkan. Ada banyak cara menikmati jahe. Sahabat bisa menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Wedang jahe tradisional. Rebus beberapa iris jahe segar, lalu minum air rebusannya selagi hangat. Bisa ditambah sedikit madu atau perasan lemon agar rasanya lebih segar. Campurkan jahe ke dalam teh hijau atau teh hitam. Minuman ini selain hangat juga menenangkan pikiran. Jahe dengan madu. Campuran jahe dan madu adalah kombinasi sempurna. Jahe memberi efek hangat, madu memberi energi dan membantu imunitas. Jahe dalam masakan. Sahabat bisa menambahkan jahe pada sup, tumisan, atau sayur berkuah. Selain membuat masakan lebih harum, manfaat kesehatannya juga ikut didapat. Jahe bubuk atau ekstrak. Jika sulit menemukan jahe segar, jahe bubuk atau kapsul ekstrak jahe bisa menjadi pilihan. Pastikan memilih produk yang terpercaya dan tanpa bahan tambahan berbahaya. 3 waktu terbaik mengonsumsi jahe. Pagi hari, untuk meningkatkan energi dan fokus sepanjang hari. Setelah makan, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah kembung. Malam hari, menenangkan tubuh, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat bisa menyesuaikan dengan kebiasaan harian. Yang terpenting, jangan mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong, terutama bagi yang memiliki riwayat MA. 4. Siapa yang perlu hati-hati mengonsumsi jahe? Meskipun aman bagi kebanyakan orang, ada beberapa kondisi lansia yang perlu berhati-hati. Penderita MA kronis, konsumsi jahe secukupnya saja, jangan terlalu pedas atau pekat. Lansia yang minum obat pengencer darah, jahe juga punya efek antikoagulan, jadi sebaiknya konsultasikan ke dokter. Penderita batu empedu, jahe bisa merangsang produksi cairan empedu,
jadi perlu perhatian khusus. Orang dengan tekanan darah sangat rendah, karena jahe dapat menurunkan tekanan darah, jangan konsumsi berlebihan. Jika sahabat ragu, jangan sungkan untuk menanyakan langsung ke dokter sebelum rutin mengonsumsi jahe. 5 tips memilih dan menyimpan jahe. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah jahe yang segar. Ciri-cirinya, kulitnya halus, tidak keriput, aromanya tajam, dan tidak lembek. Jahe bisa disimpan di kulkas dalam wadah tertutup agar lebih awet. Jika ingin praktis, sahabat juga bisa mengupas dan mengiris jahe, lalu menyimpannya di freezer. 6 rangkuman manfaat jahe untuk lansia. Mari kita ulang sejenak apa yang sudah kita bahas. Menenangkan pencernaan, mengurangi mual, kembung, dan sembelit. Menjaga sirkulasi darah, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Melindungi jantung, menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat. Meningkatkan imunitas, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Anti peradangan, mengurangi nyeri sendi, rematik, dan inflamasi kronis. Menyehatkan otak, memperkuat daya ingat, konsentrasi, dan melawan stres. Membantu tidur lebih nyenyak, menenangkan tubuh dan pikiran. Menjaga suasana hati, memicu hormon bahagia dan mengurangi kecemasan. Dengan begitu banyak manfaat, pantaslah jahe disebut sebagai rempah ajaib yang ramah untuk lansia. 7. Pesan penutup untuk sahabat lansia sehat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita telah menempuh perjalanan panjang dalam 8 bab penuh. Dari salam hangat di awal, penjelasan kandungan jahe, manfaatnya untuk tubuh, hingga panduan aman mengonsumsinya, semua kita bahas dengan tuntas. Kini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi mari kita jadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mulailah dari hal kecil. Rebus jahe segar di rumah, minum 1 cangkir setiap hari, dan rasakan sendiri khasiatnya. Ingat, kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga soal menikmati hidup dengan penuh energi, pikiran jernih, dan hati yang tenang. Jahe adalah salah satu cara sederhana untuk mencapainya. 8 doa dan harapan. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan saya mendoakan sahabat semua. Semoga Tuhan selalu melindungi sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga kesehatan senantiasa menyertai, umur dipanjangkan dengan keberkahan, pikiran tetap jernih, hati tetap bahagia, dan keluarga selalu penuh cinta kasih. Semoga setiap tegukan jahe hangat yang sahabat nikmati menjadi jalan untuk memperkuat tubuh, menenangkan jiwa, dan mempererat hubungan dengan orang-orang tercinta. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah akhir dari pembahasan kita tentang 10 manfaat jahe untuk kesehatan lansia menurut dokter. Saya berterima kasih atas perhatian sahabat semua yang telah mengikuti dari bab pertama hingga bab terakhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak sahabat lansia lain yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan topik kesehatan lainnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa minum wedang jahe hangat hari ini.